Kita lanjut bahas chapter 11. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Rahu dan rakyat barunya yang sedang bermigrasi untuk menemukan tempat yang baru kali ini diserang oleh para dewa. Mereka menggunakan patung batu raksasa untuk menyerang kelompok dari Rahu. Tapi hal itu tidak membuat Rahu dan rakyatnya menjadi takut sedikit pun. Rahu pun kini mengatakan dalam hatinya bahwa patung batu raksasa itu di sini untuk bertarung pasti sengaja dikendalikan oleh seorang dewa yang bisa merubah bentuk alam. Kelompok dari Rahu pun kini berusaha menghindar dari serangan patung batu raksasa itu. Kemudian si Huji atau si Kiyue ini menyuruh mereka semua untuk berhati-hati, karena sekarang patung batu raksasa benar-benar akan menghancurkan mereka semua. Bahkan dengan sekali pukul, gunung, pohon, dan bebatuan di tempat itu menjadi rusak oleh patung batu raksasa. Di tempat lain, tepatnya di ibu kota Tiga Raja, kini juga diserang oleh patung batu raksasa. Kota Tiga Raja pun kini juga diobrak-abrik dan dihancurkan oleh para dewa. Hal itu membuat rakyat Asura kini menjadi bingung. Kenapa tiba-tiba para dewa ini melakukan penyerangan? Dan anak-anak Asura pun kini juga dibuat terkejut karena tiba-tiba saja datang tsunami ke tempat itu. Dan tsunami itu pun kini langsung meratakan ibu kota Tiga Raja. Tak hanya tsunami saja, para dewa pun juga menggunakan batu meteor untuk menghancurkan kota Tiga Raja. Dan terlihatlah batu meteor itu pun kini menghancurkan bangunan-bangunan di tempat itu. Saat ini Raja Bandi langsung maju untuk berhadapan langsung dengan patung batu raksasa. Kemudian Raja Bandi pun kini langsung mengatakan apakah ini hanyalah mainan yang diciptakan oleh dewa. Dan dalam sekejap, Raja Bandi pun menembus patung batu raksasa itu dan menangkap dewa yang mengendalikan patung batu raksasa yang ternyata ada di dalam patung itu. Setelah berhasil menangkap dan mengeluarkan dewa yang mengendalikan patung batu raksasa, Raja Bandi pun kini langsung mengatakan, "Dasar kau dewa licik, beraninya kau bersembunyi di dalam sebuah batu. Apakah menurutmu menghancurkan kota bisa membuat para Asura takut? Apakah seperti ini cara berpikir dari para dewa? Minta maaflah kamu sekarang." Dan dewa itu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meminta maaf pada Raja Bandi. Dan Raja Bandi pun kini langsung berkata, "Ternyata kamu lebih suka mati ya. Baiklah kalau begitu." Raja Bandi pun kini langsung menyuntikkan racunnya ke dalam tubuh dari dewa itu. Dan dalam sekejap, dewa itu pun kini mati akibat racun Raja Bandi. Raja Bandi pun kini melihat kotanya sudah terbakar habis. Dan dia pun mengatakan bahwa ini telah membuatnya marah. Kita langsung berpindah ke istana Raja Nagatianyu. Di sana Raja Nagatianyu menyuruh para ibu-ibu naga untuk segera menjemput anaknya dari akademi. Tapi para rakyat naga ini malah marah dengan perintah yang dikatakan oleh Raja Nagatianyu. Kemudian Raja Nagatianyu pun berkata pada mereka jangan mengeluh karena situasinya sedang berbahaya. Dan akhirnya mereka semua pun kini menjemput anak-anak dari akademi dan akan membawanya bersembunyi. Raja Nagatianyu pun kini juga langsung ngomel pada Tathagata. Dia mengatakan, "Lihat apa yang kalian lakukan. Seluruh gunung Tianyu milikku akan terguncang oleh perbuatan kalian." Tathagata pun hanya menjawabnya dengan santai, "Tidak apa-apa, yang penting kan keselamatan." Dan Raja Nagatianyu masih saja ngomel pada Tathagata. "Asura itu tidak mudah diprovokasi. Bahkan kalian para dewa tidak akan bisa memakannya. Apakah kalian para dewa berpikir bahwa kalian itu adalah maha kuasa?" Tathagata pun menjawabnya, "Tenanglah Raja, aku tahu. Tapi sebagai dewa, aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Aku datang ke tempat ini hanyalah untuk dimarahi oleh dirimu. Ketika kamu sudah cukup memarahiku, maka aku akan segera pergi berperang." Raja Nagatianyu pun kini langsung diam. Dan Tathagata pun kini langsung berkata pada Raja Nagatianyu bahwa tugas seorang dewa itu adalah untuk melindungi semua orang. Dan tidak ada sedikit pun niat dari para dewa itu untuk menjadi orang yang suka memerintah. Tathagata mengatakan, "Aku selalu bertindak dengan ide ini. Raja Nagatianyu, medan perang Asura ada di bawah gunung ini.
Aku akan segera pergi ke sana. Setelah berkata seperti itu, Tathagata pun kini pergi dari istana Raja Naga Tianyu. Dia pun akan ikut berperang melawan Asura. Adik dari Raja Naga Tianyu pun kini langsung bertanya pada Raja Naga, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membantu? Raja Naga Tianyu pun kini menjadi bingung. Dan tiba-tiba saja Raja Naga Tianyu kini berlari menyusul Tathagata. Hal ini membuat adik dari Raja Naga Tianyu menjadi terkejut. Dan sambil melompat, Raja Naga Tianyu pun kini langsung mengatakan, lindungilah Gunung Tianyu untuk sementara waktu. Aku akan segera kembali dan aku turun ke medan perang hanya untuk mengecek saja. Setelah berkata seperti itu, Raja Naga Tianyu pun kini langsung berubah ke mode naganya. Dan dia pun kini terbang menyusul Tathagata. Setelah berada di samping Tathagata, Raja Naga Tianyu pun kini mengatakan pada Tathagata bahwa dia datang ke medan perang bukan untuk membantu, tapi hanya untuk mengecek saja. Karena medan perang ini berada di bawah Gunung Tianyu miliknya. Tathagata pun kini hanya tersenyum saja pada Raja Naga Tianyu dan merasa bahwa Raja Naga Tianyu adalah orang yang kompeten. Dan kini terlihatlah Rahu yang berada di medan perang. Dirinya kini maju dan akan menghajar para dewa. Rahu pun kini mengatakan, prajurit batu besar, aku akan menemukan pengendali dari patung batu besar ini. Dan Rahu pun kini langsung menggunakan mata dewa perangnya untuk menemukan pengendali patung batu raksasa. Dan benar saja, ternyata pengendali patung batu raksasa itu berada di dalam dari patung batu raksasa ini. Setelah Rahu menemukan dewa yang mengendalikan patung batu raksasa, dia pun kini langsung terbang menuju patung batu raksasa itu dan langsung mengayunkan pedangnya dan menusuk patung batu raksasa itu. Dan akhirnya, pengendali yang berada di dalam patung batu raksasa itu kini langsung tewas karena tebasan dan tusukan pedang yang dilakukan oleh Rahu. Dan kini patung batu raksasa pun menjadi hancur. Rahu pun langsung berkata, aku telah membunuh satu. Dan kini Wangu pun muncul di belakang dari Rahu. Dia pun kini mengatakan, prajurit batu ini adalah kekuatan pertama yang ditakuti. Mereka bisa memindahkan gunung dan laut untuk memberi jalan bagi tentara surga untuk datang ke tempat ini. Dan Rahu pun kini langsung berkata pada Wangu, tentara surgawi. Wangu juga langsung berkata, benar, mereka adalah tentara biasa dari surga. Dan aku juga telah bertarung dengan mereka beberapa kali. Dan kini terlihatlah para prajurit surga. Mereka telah datang di arena peperangan. Dan Rahu pun kini juga sudah siap untuk menyambut mereka semua. Rahu pun kini langsung berkata, benarkah mereka itu adalah prajurit surga? Ini adalah musuh pertama yang aku temui. Prajurit surga pun kini turun dari istana surga, menunggangi seekor kuda, dan jumlah mereka sangat banyak. Lalu Rahu pun kini berkata bahwa mereka semua adalah musuh abadi dari Asura. Para prajurit surga yang jumlahnya ribuan kini juga sudah bersiap untuk berperang dengan Asura. Panglima tempur dari prajurit surga itu bernama Hekian. Dia adalah seorang panglima tempur pengendara kuda terbang. Hekian yang sudah sampai di tempat itu, dirinya pun kini langsung berkata, atas perintah Kaisar Sitian, dalam perang ini aku akan menghancurkan para Asura dan tidak akan menyisakan satupun. Bahkan seorang wanita dan juga anak-anak akan kubantai. Kata-kata yang diteriakkan oleh Hekian ini membuat para Asura kini menjadi terkejut. Dan Rahu pun kini juga sudah membakar semangat juangnya. Lalu Rahu pun kini juga langsung berkata, kamu tidak akan menyisakan satupun dari Asura. Bagus kalau begitu, aku juga punya ide seperti itu. Akan kuhabisi semua kalian para dewa. Dan kini terlihatlah Raja Karakanta juga sudah berhasil menghancurkan satu patung batu raksasa. Raja Karakanta pun kini langsung mengatakan, tidak ada yang baru. Apakah menurutmu menghancurkan kota bisa membuat semangat juang kita runtuh? Kalian tidak paham tentang Asura, karena efek ini benar-benar berlawanan. Raja Vimala Citra pun kini juga langsung berkata, ini lucu sekali. Para dewa itu selalu menganggap dirinya benar. Mereka tidak tahu bahkan kemampuan bertarung Asura secara langsung terkait dengan kemarahan. Sekarang Asura sudah marah
dan sudah mencapai puncaknya, maka Asura akan merobek para dewa menjadi berkeping-keping. Dan benar saja, kini para Asura mereka langsung melompat dan akan bertarung dengan para prajurit surga. Pertarungan sengit antara dewa dan juga Asura kini telah terjadi, dan terlihatlah Rahu pun juga langsung melompat ke arah prajurit surga itu untuk membantai mereka semua. Dengan tebasan pedang ajaibnya, Rahu mampu menabas mereka semua dengan sangat mudah. Rahu pun kini langsung berkata, bertarung melawan para dewa, aku merasakan ini adalah hal yang berbeda. Dan Rahu pun kini juga mengaktifkan 5 indera dewa perang miliknya. Dan dia pun kini bisa mendeteksi semua kelemahan dari para dewa ini. Dengan perpaduan 5 dewa indera perang dan juga tebasan pedang Asura, hal ini membuat Rahu lebih unggul dari mereka semua. Dan kini Rahu pun membantai para prajurit surga dengan sangat brutal. Rahu juga berteriak, tidak peduli seberapa banyak kalian datang, aku akan membantai kalian semua. Dan tiba-tiba Dewa Rulai pun kini juga sudah tiba di arena peperangan. Dewa Rulai yang turun ke medan perang langsung menimbulkan sebuah ledakan yang lumayan besar. Kemudian Dewa Rulai pun kini langsung menggunakan jurus tubuh emasnya untuk melawan para Asura. Dan Dewa Rulai pun kini langsung mengatakan, tata gata dari surga telah tiba. Dan para Asura pun kini juga menyambutnya dengan serangan. Tapi dengan mudah, tinju tangan emas dari Rulai ini bisa memukul mundur para Asura. Dan bahkan para rakyat Asura pun kini tidak bisa berkutik melawan Dewa Rulai. Sambil menghajar para Asura itu, Dewa Rulai pun kini mengatakan, Asura sangat ulet, kehidupanku sebelumnya mati di tangan mereka. Dan kini terlihatlah Dewa Rulai dengan mudah menghadapi serangan dari para rakyat Asura. Kemudian Rahu, dia juga dengan mudahnya menghancurkan para prajurit surga. Keduanya pun kini terlihat sama-sama mudah menghancurkan para kroco-kroco itu. Hingga akhirnya Dewa Rulai yang sudah menghancurkan para prajurit Asura kini langsung berhadapan dengan Raja Rahu yang sudah menghancurkan seluruh prajurit surga. Mereka berdua pun kini saling berhadapan. Lalu apakah yang akan terjadi? Apakah Rahu akan bertarung dengan Rulai? Dan apakah mereka berdua akan menggunakan kekuatan terbesar milik mereka masing-masing? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Kita lanjut bahas chapter 12. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dewa Rulai dan Raja Rahu yang saat ini sudah berhadapan, mereka berdua akan saling membunuh satu sama lain. Pada saat Raja Rahu akan menyerang Dewa Rulai, tiba-tiba saja dirinya kini ditahan oleh prajurit surga. Begitu juga dengan Dewa Rulai yang kini juga masih ditahan oleh prajurit Asura. Dan kini Dewa Rulai pun akan memukul Raja Rahu yang sudah berada di depannya. Dan ini adalah pertemuan pertama antara Raja Gila Rahu dengan Dewa Rulai. Melihat Dewa Rulai berada di depannya, Raja Rahu pun kini langsung mengatakan, siapa dia? Mata Dewa Perangku tidak bisa melihat kekuatannya. Lalu Dewa Rulai yang melihat Raja Rahu kini juga langsung mengatakan dalam hatinya, tekanan Asura yang satu ini belum pernah terlihat sebelumnya. Dan Rahu pun kini masih berusaha untuk melepaskan diri dari prajurit surga yang menahannya. Prajurit surga itu pun kini dibuat terpental oleh Rahu. Dan Rahu pun kini meningkatkan semangat juang miliknya. Kemudian dia berteriak bahwa semua dewa akan mati di tangannya. Rahu pun kini langsung menggunakan tebasan pedang ajaibnya yang langsung mengenai tubuh emas dari Dewa Rulai. Dan terlihatlah tubuh emas Dewa Rulai kini mulai retak oleh tebasan pedang yang dilakukan oleh Rahu. Tapi Dewa Rulai juga tidak diam saja. Dia pun kini membalas Rahu dengan tinjuan dan langsung memukul tangan dari Rahu yang membuat tulang Rahu menjadi patah. Tidak hanya itu saja, Dewa Rulai juga menyikut kepala Rahu. Dan mereka berdua kini bertarung dengan sangat sengit. Keduanya tidak ada yang mau mengalah dan menggunakan kekuatan mereka masing-masing. Tebasan pedang Rahu pun kali ini dapat ditahan oleh Dewa Rulai. Kemudian Dewa Rulai pun kini langsung menyikut dada Rahu dan langsung meninjunya. Serangan yang dilakukan oleh Dewa Rulai ini membuat sekujur tubuh Rahu menjadi terluka. Dan tiba-tiba saja
jalan emas milik para dewa kini menjadi hancur dan semua orang pun kini menjadi terkejut. Dan salah satu prajurit kini langsung memanggil nama Tathagata. Rakyat Asura yang berada di bawah jalur emas itu kini langsung mengatakan bahwa itu adalah pertempuran yang luar biasa. Kemudian Wangu berkata, lawan macam apa yang telah ditemui oleh Raja Rahu. Dan tiba-tiba saja Tathagata pun kini terlempar keluar dari jalan emas. Dan dia pun kini langsung ditangkap, kemudian diselamatkan oleh Raja Nagatianyu. Raja Nagatianyu yang berhasil menangkap Dewa Rule ini langsung mengatakan, Tathagata, ada apa denganmu? Kenapa kamu pingsan di saat seperti ini? Kamu benar-benar merepotkanku. Dan kini Raja Nagatianyu pun juga menjadi sasaran dari rakyat Asura yang langsung memanahnya. Tapi kulit tebal dari Raja Nagatianyu ini tidak bisa ditembus oleh panah dari rakyat Asura. Dan kini Raja Nagatianyu pun membawa pergi Dewa Rule dari medan perang. Dan terlihatlah Raja Rahu yang terkena pukulan dari Dewa Rule. Dirinya pun kini tergeletak di atas batu. Serangan yang dilakukan oleh Rule ini benar-benar sangat fatal, karena saat ini Rahu pingsan karena serangan itu. Hal ini membuat Huji atau Kiyue menjadi panik. Dia pun langsung menyusul Rahu ke tempat itu dan mengatakan, Raja, kamu jangan kalah di tempat ini. Masih banyak musuh yang berbahaya. Kita harus tetap berjuang. Mendengar kata-kata dari Kiyue, Rahu pun kini langsung bangkit dan dia langsung mengatakan, betul sekali, aku masih ingin berjuang. Di mana dia? Kiyue pun kini menjadi terkejut dengan siapa yang dimaksud oleh Raja Rahu. Kemudian Raja Rahu pun kini langsung berkata pada Kiyue, itu dewa yang baru saja melukaiku. Kiyue pun mengatakan bahwa dia tidak tahu. Dia muncul di antara pasukan pemberontak, tapi dia tidak terlihat seperti prajurit surgawi. Dan para prajurit surgawi ini memanggilnya dengan sebutan Yang Mulia Tathagata. Kiyue pun kini semakin mengkhawatirkan keadaan Raja Rahu karena luka yang diterimanya benar-benar sangat parah. Lalu Kiyue pun kini bertanya, apakah dia yang melukaimu? Raja Rahu pun kini langsung menjawabnya, ternyata masih ada pria seperti itu di antara para dewa. Pertempuran ini aku merasakan sangat senang melawan dia. Dan ini adalah pertarungan yang tidak terduga. Tathagata yang sudah dibawa pergi dari medan perang oleh Raja Nagatianyu, dirinya pun kini diobati di istana Raja Nagatianyu menggunakan kacang hijau. Raja Nagatianyu pun kini melempari tubuh dari Dewa Rule menggunakan kacang hijau yang sangat banyak. Sampai-sampai Dewa Rule pun kini merasa kesakitan. Tapi Raja Nagatianyu terus-menerus melempari tubuh dari Dewa Rule ini. Kemudian Dewa Rule pun kini mengatakan pada Raja Nagatianyu untuk berhenti. Kemudian Raja Nagatianyu pun kini juga berkata pada Dewa Rule untuk tidak terlalu banyak bicara. Dewa Rule juga langsung berkata pada Raja Nagatianyu apakah dia sengaja melakukan hal ini untuk membunuh dewa yang sudah terluka. Raja Nagatianyu pun tidak berhenti melemparkan kacang hijau itu dan dia kini berteriak pada Rule, jangan berisik kau. Dewa Rule yang merasa kesakitan akibat lemparan kacang hijau itu, dirinya pun kini langsung bangkit dan berkata, Raja Nagatianyu, kesabaran itu juga ada batasnya. Dan tiba-tiba saja saat Dewa Rule akan marah pada Raja Nagatianyu, dia pun kini dibuat terkejut karena luka di seluruh tubuhnya kini sudah menghilang. Dan Raja Nagatianyu pun kini berkata pada Dewa Rule, ini adalah metode penyembuhan kuno dari para naga, menggunakan biji kacang hijau, karena biji ini akan mempercepat laju penyembuhan di dalam tubuhmu. Dewa Rule pun kini langsung tertawa pada Raja Nagatianyu karena dia sudah salah paham. Dan Raja Nagatianyu pun kini juga langsung berkata pada Dewa Rule, meskipun lukamu telah sembuh, kamu tidak boleh marah-marah apalagi bertarung, karena penyembuhanku akan sia-sia saja pada dirimu. Dewa Rule pun kini langsung terdiam dan termenung. Dia pun kini langsung berkata dengan sangat lirih, keadaan ini sangat sulit. Bagaimana aku tidak bisa bertarung dalam situasi seperti ini? Mendengar Dewa Rule berkata seperti itu, Raja Nagatianyu pun kini langsung mengatakan pada Dewa Rule, hei Rule, aku sudah berusaha keras untuk menyelamatkanmu.
Jangan sia-siakan usahaku. Dewa Rulai pun mengatakan pada Raja Naga Tianyu bahwa dia akan menuruti semua kata-kata dari Raja Naga Tianyu ini. Kemudian Raja Naga Tianyu pun kini juga langsung bertanya pada Dewa Rulai, "Rulai, dari para dewa yang lain, aku melihatmu sebagai dewa yang memiliki wajah yang berbeda. Aku merasa bahwa kamu bukanlah dewa yang biasa-biasa saja." Dewa Rulai pun kini juga langsung berkata pada Raja Naga Tianyu, "Apakah ada wajah yang seperti itu?" Dan Raja Naga Tianyu kini juga langsung menjawabnya, "Ini adalah pandanganku terhadap dirimu." Dewa Rulai pun kini juga langsung bertanya pada Raja Naga Tianyu, "Apa yang kau katakan?" Dan Raja Naga Tianyu pun kini juga langsung mengatakan pada Dewa Rulai, "Dugaanku mungkin tidak salah bahwa semua dewa itu sombong dan sombong." Dewa Rulai pun kini menjadi bosan dengan kata-kata yang diucapkan oleh Raja Naga Tianyu. Dirinya pun kini langsung rebahan dan bertanya, berapa lama dia harus berada di tempat ini. Raja Naga Tianyu pun langsung menjawabnya, "Batas minimalnya kamu di tempat ini adalah 1 bulan. Karena hidupmu adalah jaminan dan kamu jangan main-main." Dewa Rulai pun kini juga langsung mengatakan, "Sebulan ya? Aku tidak tahu orang itu bagaimana keadaannya sekarang. Apakah dia lebih terluka dariku?" Yang dimaksud oleh Dewa Rulai ini adalah Raja Rahu. Kita langsung berpindah ke kapal milik Kaisar Sitian. Di sana, Kaisar Sitian dengan para jenderal sudah berada di kapal itu dan mereka mengamati keadaan perang dari atas kapal ini. Jenderal Surga Timur pun langsung mengatakan pada Kaisar Sitian bahwa perlawanan Asura ini sangat sengit, tapi korban dari para dewa juga masih di batas normal. Lalu Kaisar Sitian pun kini menjawabnya, "Korbannya terlalu banyak. Aku ingin memenangkan pertempuran ini seakurat mungkin." Dan kini, seseorang yang berada di belakang dari Kaisar Sitian mengatakan bahwa dia sekarang punya kabar. Ternyata orang itu adalah Jenderal Surga Selatan atau yang dikenal dengan nama Virupaka. Raja Virupaka pun kini langsung berkata pada Kaisar Sitian bahwa Tathagata telah bertemu dengan Raja baru Asura yang bernama Louhou atau Rahu, dan Tathagata telah berhasil memberikan luka yang parah pada Rahu ini. Jenderal Surga Selatan langsung mengatakan pada Kaisar Sitian bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menyerang Asura di bawah pimpinan Raja Rahu. Kemudian Jenderal Surga Timur pun kini juga langsung menjawabnya, "Ini terlalu gegabah. Kita harus melakukan penyerangan sesuai dengan rencana." Tapi mereka bertiga kini mendengar kabar bahwa cedera serius yang dialami oleh Rahu membuatnya tidak muncul di arena peperangan selama beberapa hari. Dan menurut Raja Virupaka, ini adalah saat yang tepat untuk menyerang Rahu. Raja Virupaka pun kini juga memberikan usul pada Kaisar Sitian bahwa saat ini lebih baik Kaisar Sitian sendiri yang turun untuk membunuh Raja Rahu, karena dia pasti nanti akan menjadi dipuji oleh semua dewa. Dan apabila Kaisar Sitian berhasil melakukan hal itu, maka semangat Asura akan menjadi padam dan kemenangan pasukan surga telah di dalam genggaman. Kaisar Sitian pun tidak langsung menjawab perkataan dari Virupaka, tapi Jenderal Surga Timur mengatakan bahwa ini tidak sebanding dengan resikonya. Raja Virupaka juga langsung berkata, "Tidak perlu takut dengan resiko, karena dengan kekuatan pedang emas milik Kaisar Sitian, Raja Asura yang sudah terluka itu bukan lawannya, dan para dewa akan segera memenangkan peperangan ini. Kecelakaan yang akan terjadi kemungkinan sangat kecil." Tapi Jenderal Surga Timur masih ragu dengan rencana yang dikatakan oleh Raja Virupaka. Dan tiba-tiba saja Kaisar Sitian pun kini langsung berbicara, "Baiklah, aku telah memutuskan. Aku akan pergi dan aku akan bertarung melawan Asura. Kita semua pasti akan segera memenangkan pertempuran ini. Aku akan berangkat sekarang." Dan kini terlihatlah kapal dari Kaisar Sitian sudah menuju ke arah Raja Rahu. Jenderal Surga Timur yang khawatir dengan keadaan dari Kaisar Sitian ini pun langsung mengatakan, "Baiklah, kalau itu keputusanmu, aku akan mendukungmu dan aku akan mengikuti dirimu. Jika ada yang menyakitimu, maka dia harus melewatiku lebih dulu." Kaisar Sitian pun kini berharap bahwa rencana ini akan berjalan dengan baik. Dia pun kini akan segera menyerang Rahu yang sudah lemah
karena cedera serius yang diberikan oleh Tathagata. Dan kini terlihatlah di medan perang, para prajurit surga dan juga para asura masih bertarung dengan sangat sengit. Kemudian si botak yang suka makan mie, dirinya kini langsung mengatakan, "Sudah lebih dari 10 hari kita berperang, tapi raja tidak terlihat sama sekali." Fujiyama pun kini juga langsung mengatakan, dia seharusnya baik-baik saja karena Kiyue saat ini mengawasinya. Tapi si botak ini masih saja merasa cemas karena perang tanpa raja mungkin saja akan kehilangan arah. Dia juga berharap agar Raja Rahu segera muncul di arena perperangan. Fujiyama pun mengatakan, ada atau tidaknya raja, dirinya juga akan berperang dengan maksimal. Dan si botak pun kini masih saja terus meragukan Raja Rahu. Dirinya pun kini langsung mengatakan, semua orang mengikutinya, berharap untuk mendapatkan kemenangan. Kemudian Fujiyama pun kini juga langsung berkata, apakah kau sudah mulai meragukan raja? Si botak pun menjawabnya, aku tidak ragu dengan kekuatannya, tapi aku tidak tahu apakah dia memiliki tekad untuk melindungi rakyatnya sendiri. Mendengar si botak berkata seperti itu, kini Wangu pun langsung berteriak bahwa si botak terlalu banyak ngomong kosong. Wangu pun langsung membela Raja Rahu. Dia mengatakan bahwa Raja Rahu sudah berada di garis depan. Apakah kau tidak melihatnya? Dia saat ini hanya istirahat sebentar dan dia akan segera keluar. Kata-kata yang diucapkan oleh Wangu itu membuat si botak dan Fujiyama menjadi terkejut. Lalu Wangu pun kini berkata pada si botak, apakah sebagai pejuang asura dirimu akan menangis apabila raja tidak ada di tempat ini? Wangu pun kini langsung menghajar semua prajurit surga yang berada di tempat itu, dan dirinya pun kini berteriak pada semua rakyat asura, walaupun tanpa kedatangan raja di tempat ini, dia berharap agar asura menunjukkan kekuatan aslinya dan menunjukkan bahwa asura itu bukan bangsa yang lemah dan tidak mudah dikalahkan oleh para dewa. Sebagai bangsa asura, semangat juang harus tetap berkobar dan tidak boleh goyah sama sekali. Dan tiba-tiba saja kini sebuah tombak menusuk Wangu dari belakang. Dia pun kini menjadi terkejut, begitu pula dengan rakyat asura yang lain, karena saat ini Wangu sudah terluka. Dan ternyata yang menusuk Wangu itu adalah Hekian. Dia pun kini langsung berkata, kalian benar-benar sekelompok asura yang berisik. Aku datang ke tempat ini untuk memusnahkan kalian semua dari dunia ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Wangu ini meninggal oleh tusukan Hekian? Dan apakah Raja Rahu akan segera muncul di arena peperangan? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Cop. Kita lanjut bahas chapter 13. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Hekian yang sudah sampai di tempat itu, dirinya pun kini akan membantai para asura dan akan membunuh mereka semua menggunakan tombak pedang miliknya. Tapi para asura ini tidak takut sama sekali dengan Hekian. Dan kini si botak yang suka makan mie, dirinya pun langsung melompat dan akan menghajar Hekian menggunakan senjata miliknya. Dan tiba-tiba saja dia pun kini langsung memukul Hekian, tapi masih bisa ditahan menggunakan tombak pedang milik Hekian. Si botak pun kini langsung mengatakan pada Hekian bahwa kepala dari para dewa benar-benar bagus untuk dijadikan sebuah pajangan. Dan saat ini si botak pun menyatakan bahwa dirinya yang akan menjadi lawan dari Hekian ini. Mendengar kata-kata dari si botak, Hekian pun kini langsung menggunakan kekuatan segelnya yang membuat si botak menjadi terkejut, karena segel ini memancarkan sebuah cahaya yang sangat terang dan membuat si botak terlempar dan menjauh dari tubuh Hekian. Dia pun kini juga merasa silau dan tiba-tiba saja sebuah anak panah kini langsung menancap di tubuhnya. Hal ini membuat Hekian menjadi terkejut dan si botak pun kini terjatuh tidak berdaya. Ternyata anak panah itu dilancarkan oleh teman dari Hekian yang baru saja tiba di tempat itu. Teman Hekian ini juga merupakan bagian dari 13 dewa surga. Dia bernama Shinya. Dia mengatakan bahwa dia datang ke tempat ini untuk membantu Hekian. Kemudian Hekian pun kini langsung bertanya, bukankah kamu harus menjaga surga? Kenapa kamu malah datang di medan pertempuran? Shinya pun mengatakan bahwa situasi militer saat ini telah berubah.
Tidak hanya Shinya pun yang datang ke tempat itu, tapi 13 dewa surgawi yang lain juga telah tiba. Para anggota 13 dewa surgawi yang lain datang ke tempat ini juga akan berperang melawan Asura. Apalagi saat ini Kaisar Sitian juga berada di tempat ini, dan bertarung di depan Kaisar akan membuat dirinya mendapatkan promosi yang menguntungkan, kata si baju ungu. Hekian pun kini menjadi terkejut karena ternyata Kaisar Sitian juga telah datang dan akan berperang langsung di medan peperangan melawan Asura. Dan benar saja, kini kapal dari Kaisar Sitian sudah berada di medan perang. Rakyat Asura dan semua prajurit surgawi yang melihat kedatangan dari Sitian, mereka pun menjadi terkejut karena ini adalah pertama kalinya Kaisar Surgawi datang dan bertempur langsung dengan para Asura. Kaisar Sitian datang ke tempat itu bersama dengan Jenderal Surga Timur, Jenderal Surga Selatan, dan juga Jenderal Surga Barat. Jenderal Surga Barat pun langsung mengatakan bahwa dirinya tidak sabar lagi untuk melawan para Asura. Dan Kaisar Sitian pun kini juga langsung berkata, "Inikah tanah Asura? Dan ini akan menjadi kesempatan terakhir untuk kalian menyerah. Jatuhkan senjata, berlututlah dan memohon untuk keselamatan kalian padaku." Kaisar Sitian pun kini langsung mengangkat pedang surgawinya. Dia pun kini langsung mengarahkan pedang surgawi itu ke langit dan berteriak, "Jika kalian terus menghadapi diriku, maka aku akan menghadapi kalian juga. Dan kalian semua akan binasa di bawah pedang surgawi milikku. Kalian akan berubah menjadi abu dan beterbangan di tempat ini." Para prajurit surgawi kini menjadi senang karena Kaisar Sitian telah turun langsung ke medan pertarungan, karena ini pasti akan menjadi sebuah hal yang baik untuk para dewa. Kaisar Sitian pun kini langsung berkata pada Asura agar para Asura ini segera menyerah dan berlutut di hadapan Kaisar Sitian. Dan kini terlihatlah si botak yang tadi terkena anak panah, dia ditolong oleh Fujiyama. Dan Fujiyama pun kini langsung menanyakan bagaimana keadaannya. Si botak pun menjawabnya baik-baik saja. Itu hanyalah sebuah panah yang kecil. Wangu yang sudah terlihat terluka parah oleh serangan dari Hekian, dirinya pun kini langsung berkata, "Tampaknya Raja Surga ini terlihat sangat bodoh. Apakah dia tidak pernah tahu bahwa Asura itu tidak pernah mati di dalam pertempuran, dan Asura juga tidak akan pernah berlutut?" Wangu pun kini juga langsung berdiri dan mengaktifkan jiwa tempurnya. Hal ini membuat si botak dan Fujiyama menjadi terkejut. Begitu juga dengan Hekian. Shinya yang mendengar perkataan dari Wangu itu, dirinya pun kini menjadi bersemangat dan akan segera membunuh Wangu. Begitu juga dengan dua dewa lainnya. Dan mereka bertiga pun kini terlihat akan mengeroyok Wangu sampai mati. Kita langsung berpindah ke Gunung Tianyu. Di sana Dewa Rulai masih terlihat bersemedi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dan datanglah Dewa Sasin yang langsung berada di hadapan dari Dewa Rulai. Dewa Sasin pun langsung berkata, "Jadi kamu ada di sini, Rulai. Aku mendengar bahwa kamu sedang terluka." Dewa Rulai pun kini langsung berkata pada Dewa Sasin, "Ternyata dirimu Sasin Guanyin. Aku merasa sangat malu. Baru sebentar saja aku turun ke medan perang, aku sudah terluka." Dewa Sasin pun langsung bertanya, "Apakah raja baru Asura yang bernama Rahu itu yang telah melukaimu?" Dewa Rulai pun menjawabnya bahwa itu adalah benar, dan tampaknya Rahu itu adalah orang yang sangat kuat. Dan bahkan Dewa Rulai mengakui mungkin saja Rahu lebih kuat dari dirinya. Dewa Sasin kini tidak percaya bahwa Rahu lebih kuat dari Tathagata. Dewa Rulai pun juga langsung berkata pada Dewa Sasin, "Untung saja aku segera diobati oleh Raja Naga. Tapi walaupun aku sudah agak baikan, aku tidak bisa bertarung saat ini. Aku harus fokus untuk mempercepat pemulihan tubuhku. Apakah kamu datang ke sini untuk mengunjungiku, Sasin?" Dewa Sasin pun langsung menjawabnya, "Tidak, aku datang ke sini karena aku mengikuti Sitian untuk bertarung di garis depan." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Dewa Sasin, Dewa Rulai pun kini menjadi terkejut karena Kaisar Sitian telah turun langsung ke medan peperangan. Dan Dewa Sasin pun kini langsung berkata pada Dewa Rulai, dia berpikir bahwa Rahu sekarang terluka itu menjadi kesempatan besar dan berencana untuk memusnahkan Rahu terlebih dahulu. Dewa Rulai pun kini menjadi semakin kaget.
dan dia pun mengatakan bahwa para dewa tidak boleh meremehkan kekuatan dari Rahu. Dewa Sasin pun juga setuju dengan kata-kata yang diucapkan oleh Dewa Rulai. Tapi menurut Dewa Sasin, Kaisar Sitian memiliki pendapatnya tersendiri. Karena dia adalah inkarnasi dari kesempurnaan dan keindahan, maka Dewa Sasin akan mengikuti dan mendukung semua yang dilakukan oleh Kaisar Sitian. Dewa Rulai pun kini juga akan berusaha berdiri dan akan ikut perang kembali. Tapi Dewa Sasin langsung mencegah Dewa Rulai dan mengatakan, "Kamu jangan bergerak. Kamu harus tetap di sini untuk memulihkan diri. Jika kamu masih nekat untuk ikut berperang, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar pada dirimu." Dewa Rulai pun kini langsung tersenyum pada Dewa Sasin. Dewa Sasin pun juga langsung mengatakan pada Dewa Rulai agar dirinya tidak khawatir dan menyerahkan semua perang ini pada Dewa Sasin. Setelah mengatakan seperti itu, Dewa Sasin pun kini langsung pergi meninggalkan istana Raja Nagatianyu. Dewa Rulai pun kini kembali melakukan semedi. Walaupun dia berusaha untuk tenang, tetap saja Dewa Rulai ini masih memikirkan Rahu karena menurutnya Rahu bukanlah asura biasa dan tidak bisa diremehkan begitu saja. Sampai-sampai serangan yang dilakukan oleh Rahu kini menjadi bayang-bayang dari pikiran Dewa Rulai. Melihat Kaisar Sitian sudah tiba di arena peperangan, begitu juga dengan 13 Dewa Surgawi, hal ini membuat rakyat Asura tidak gentar sedikit pun, tapi mereka malah bersemangat untuk berperang. Dan 13 Dewa Surgawi yang berbaju emas dan berbaju ungu kini juga bersemangat menghadapi para Asura. Begitu juga dengan Hekian yang sudah menggunakan tombaknya untuk melawan Wangu. Wangu pun kini diserang bertubi-tubi oleh Hekian menggunakan serangan tombaknya dan berusaha akan memenggal kepala dari Wangu. Wangu pun langsung menangkap serangan tombak yang dilakukan oleh Hekian dan hal ini membuat Hekian menjadi terkejut. Wangu yang sudah menangkap tombak dari Hekian, dirinya pun kini langsung berkata, "Apakah kamu lupa? Kamu bertarung dengan siapa? Aku ini adalah dewa perang. Dan aku tidak akan pernah menyerah. Melawan para dewa seperti kalian, aku tidak akan melemah sedikit pun." Dan Wangu pun kini langsung menggunakan serangan tandukan ke kepala Hekian yang membuatnya menjadi terlempar. Wangu pun juga langsung marah dan mematahkan tombak pedang milik Hekian. Setelah dia berhasil mematahkan tombak itu, Wangu pun kini langsung berteriak, "Apakah ini yang disebut para dewa? Kalian benar-benar tidak layak. Ayo datanglah kepadaku." Hekian yang melihat Wangu seperti itu, dirinya pun kini langsung akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dan tiba-tiba saja Kaisar Sitian pun kini secara mengejutkan muncul di belakang tubuh Wangu. Kaisar Sitian pun kini langsung berkata, "Dapat bertarung tanpa rasa takut dalam kondisi yang benar-benar tidak menguntungkan. Asura memang layak menjadi klan dewa perang, dan aku akan sedikit menghargai kalian. Kalian layak mati oleh pedangku." Setelah mengatakan seperti itu, Kaisar Sitian pun kini langsung menggunakan tebasan pedang surgawinya yang langsung memenggal kepala dari Wangu. Dan kini Wangu pun telah mati oleh serangan yang dilakukan oleh Kaisar Sitian. Dan Kaisar Sitian pun kini langsung mengatakan, "Apakah cara mati seperti ini yang kalian lakukan?" Kematian dari Wangu itu membuat rakyat Asura menjadi terkejut. Dan kini kepala Wangu pun menggelinding ke bawah. Lalu seseorang memungut kepala dari Wangu ini yang membuat semua yang melihat menjadi terkejut. Bahkan dengan Sitian dan para prajurit surga. Ternyata yang sudah mengambil kepala Wangu itu adalah Raja Gila Rahu yang kini sudah ada di hadapan dari Kaisar Sitian. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Gila Rahu ini akan bertarung dengan Kaisar Sitian dalam keadaan yang masih cedera? Dan siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Kita lanjut bahas chapter 14. Nggak usah caci-cat banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja Rahu yang sudah kembali ke medan pertempuran, dan dia kini memegang kepala Wangu yang sudah dipenggal oleh Kaisar Sitian, membuat Raja Rahu menjadi khawatir. Kemudian kepala Wangu yang ternyata masih belum mati, dia pun kini langsung tertawa pada Raja Rahu. Wangu pun mengatakan, "Raja, kamu sudah kembali ke sini. Semua orang telah menunggumu dan pesta baru saja akan dimulai." Raja Rahu yang merasa bersedih karena kepala Wangu telah dipenggal, dirinya pun kini langsung berkata, "Maafkan aku,
Karena aku belum bisa membawamu ke tempat yang lebih baik, aku telah melanggar janjiku padamu. Wangu pun hanya tersenyum pada Raja Rahu. Dan dia pun mengatakan, tidak apa-apa rajaku, aku sudah merasa senang. Raja Rahu pun kini terdiam sejenak dan lalu menyerahkan kepala Wangu pada anaknya, yaitu Huji atau Kiyue. Kiyue pun kini langsung berkata, Raja, Asura yang lain selama ini mengatakan bahwa ayahku adalah orang yang serakah dan beracun. Dia sangat mencintai sebuah kekayaan. Tapi ketika dia melihatmu, dia berkata padaku, aku telah menemukan aset paling penting dan aku percaya pada dia. Wangu pun kini langsung menjawab perkataan dari Kiyue bahwa hal itu masih berlaku sampai saat ini. Rahu yang mendengar perkataan dari Kiyue dan Wangu, dirinya pun kini langsung mengatakan, berdoalah untuk ayahmu, sisanya serahkan saja padaku. Dan kini Raja Gila Rahu pun akan mulai bertarung kembali. Kemudian Raja Virupaka pun kini langsung mengatakan, akhirnya sampai juga. Pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai. Aku, Jenderal Surga Selatan, telah datang ke tempat ini. Tidak hanya Jenderal Surga Selatan, bahkan Jenderal Surga Barat juga sudah turun ke medan peperangan. Jenderal Surga Barat pun kini langsung berkata, aku sedikit kecewa. Aku berpikir bahwa Raja Asura yang keempat adalah orang yang besar dan tangguh. Ternyata hanyalah seorang bocah. Dan Sitian yang kini berada di atas dari Raja Rahu, dirinya juga ikut mengatakan, Raja Rahu, situasinya sudah jelas bahwa kamu tidak akan bisa mundur. Hari ini aku bersama dengan para raja yang lain datang ke tempat ini untuk membereskanmu. Tapi jika kamu bersedia untuk menyerah dan menerima nasibmu, maka kamu akan terhindar dari banyak masalah. Kemudian si botak pun langsung berteriak bahwa ini adalah jebakan dari para dewa. Fujiyama juga mengatakan bahwa para petinggi dewa turun ke tempat ini adalah untuk memancing agar Raja Rahu keluar dari tempat persembunyian. Bahkan Fujiyama pun kini juga langsung berkata bahwa luka dari sang raja belum sembuh, tapi dia berani turun ke medan peperangan, itu sama artinya dengan bunuh diri. Para dewa yang bertarung dengan Asura kini mengatakan bahwa saat ini Asura sedang cemas karena kematian rajanya sudah ada di depan mata. Kaisar Sitian pun kini juga langsung berkata pada Raja Rahu, aku benci peperangan. Aku ini tidak seperti Asura dan diriku menganggap peperangan itu hanyalah sebagai solusi akhir untuk sebuah masalah. Lihatlah, prajuritmu dan prajuritku banyak yang terluka, dan ini menghancurkan hatiku. Aku bukanlah dewa yang kejam, bahkan di hadapanmu aku masih memiliki belas kasihan. Raja Gila Rahu, selama kamu berlutut padaku, kemalangan ini bisa dihentikan. Pikirkan semua rakyatmu. Rahu yang mendengar perkataan dari Sitian, dirinya pun kini langsung melompat dan langsung berkata, tidak ada Asura yang berlutut, apakah kau mendengar itu? Satu-satunya keinginan rakyatku adalah ingin melihatmu mati. Hal ini membuat Kaisar Sitian menjadi terkejut. Kemudian Kaisar Sitian pun kini membayangkan pada masa lalunya. Saat itu, api dari 3 dewa kuno memilihnya untuk menjadi seorang kaisar dan pemimpin surga, serta menjadi pimpinan untuk semua dewa. 3 dewa kuno pun kini langsung berkata pada Sitian, hai Sitian, apakah kau lihat di surga itu banyak makhluk abadi dan kekuatan mereka banyak yang melebihi dirimu. Tapi apakah kau tahu kenapa kita memilihmu untuk menjadi pimpinan dari mereka semua? Sitian pun menjawabnya, karena aku pintar. Dan 3 dewa kuno langsung berkata, hei, bukan itu. Di surga masih ada banyak dewa yang lebih pintar darimu, karena aku yang terkuat. Dewa kuno pun juga menjawabnya, itu juga tidak. Tapi kamu memiliki hati yang sempurna. Kata-kata ini membuat Sitian menjadi bingung. Lalu 3 dewa kuno pun kini langsung menjelaskan, Sitian, hatimu itu bersih dan tidak tercemar oleh keinginan duniawi. Dan ini adalah hasil dari kelahiran kembali yang tidak terhitung banyaknya. Dan hal itu telah memurnikan jiwamu menjadi jiwa murni yang paling tinggi. Kamu telah menjadi dewa yang paling sempurna. Sitian pun langsung menjawabnya, jadi begitu ya. Tidak perlu menjadi dewa yang terpintar atau terkuat.
Aku harus bisa mendapatkan kepercayaan para dewa yang lain. Aku akan memimpin para dewa surgawi dengan hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan aku akan melaksanakan sebuah kebenaran untuk kedamaian dunia. Dan saat ini Rahu yang sudah marah, dirinya pun akan menyerang Sitian dan akan membunuhnya saat ini juga. Hal itu membuat Sitian menjadi mundur satu langkah. Dan tiba-tiba saja Jenderal Surga Timur kini langsung menyerang Rahu. Sambil menyerang Raja Rahu, Jenderal Surga Timur pun kini berkata, "Kamu telah berbuat lancang pada Sitian. Kamu harus melewatiku dulu. Aku adalah Jenderal Surga Timur." Kemudian Jenderal Surga Timur pun kini langsung menggunakan pukulan telapak tangan matahari. Dia pun langsung menghajar Raja Rahu habis-habisan. Dan dengan jurus pamungkasnya, Jenderal Surga Timur mampu menjauhkan Rahu dari Kaisar Sitian. Tidak hanya itu saja, saat ini Jenderal Surga Selatan pun juga sudah berada di belakang dari Rahu. Dia pun kini langsung menggunakan kipasnya untuk menyerang Raja Rahu. Dari dalam kipas itu kini mengeluarkan anak panah yang sangat banyak. Dan anak panah itu pun kini menembus tubuh dari Raja Rahu. Raja Rahu yang sudah merasa kesakitan kini masih akan diajar lagi oleh Jenderal Surga Barat. Dan Jenderal Surga Barat pun kini langsung mengeluarkan ketipungnya. Dia pun langsung mengajak Raja Rahu untuk berdangdut ria. Serangan ketipung yang dilakukan oleh Jenderal Surga Barat. Hal ini membuat Raja Rahu terlempar hingga membentur tanah dan mengakibatkan ledakan di tanah itu. Kiyue yang melihat Raja Rahu dihajar habis-habisan, dirinya pun kini menjadi khawatir dan berkata bahwa dia akan ikut bergabung dalam pertarungan ini. Kemudian Wangu pun kini langsung berkata pada Kiyue bahwa dia jangan ikut bertarung melawan para raja. Dan Wangu juga langsung mengatakan, "Serahkan saja semuanya pada raja. Lebih baik kamu membantu rakyat Asura yang lain." Kiyue pun langsung menjawab perkataan dari ayahnya bahwa lawan dari Raja Rahu saat ini bukan raja yang biasa. Dan Wangu pun kini juga langsung mengatakan, "Apakah kau melihatnya? Raja adalah investasi yang paling aku banggakan. Visi dan penglihatanku padanya tidak akan pernah salah." Dan Kiyue pun kini langsung melihat ke arah Raja Rahu dengan tatapan yang sangat tajam. Dan Wangu pun juga langsung berkata pada Kiyue, "Apakah kamu curiga bahwa Raja Rahu kadang-kadang tidak bisa menanganinya?" Kiyue pun menjawab perkataan dari ayahnya, "Lihat dia, ayah. Dia terlihat sangat lemah dan kakinya saja hampir goyah." Sang ayah pun kini langsung menjawab, "Kamu salah, Kiyue. Semangat juang dari Raja Rahu makin membara setiap kali dia terluka. Dan aku belum pernah melihat sifat ini sebelumnya dari Asura yang lain. Hal ini sungguh luar biasa. Potensi terbaiknya belum keluar. Dan dia tidak akan pernah jatuh." Jenderal Surga Barat yang melihat Raja Rahu yang sudah mendapatkan serangan bertubi-tubi dan tidak juga tumbang, dirinya pun kini langsung berkata, "Mari kita bereskan dia bersama-sama." Jenderal Surga Selatan pun juga langsung mengatakan, "Apakah kita terlalu serius?" Dan Jenderal Surga Timur pun juga langsung berteriak, "Selesaikan dia secepat mungkin." Dan kini Sitian yang masih terdiam di tempatnya, dia pun langsung mengatakan, "Apa yang barusan terjadi? Raungannya telah membuatku mundur satu langkah. Dan ini adalah ketakutan. Apakah hatiku sudah melemah? Apakah ada orang yang melihatnya? Tidak, seharusnya tidak ada. Karena dalam sekejap Jenderal Surga Timur telah mendorongnya pergi dari sisiku. Dan tidak ada orang yang melihat kemunduranku. Mustahil aku takut. Pasti ini hanyalah sebuah kesalahan. Rahu, aku akan memperbaiki kesalahanku sendiri." Dan kita langsung berpindah ke peperangan di ibu kota Tiga Raja. Saat ini, para prajurit surga yang menyerang ibu kota Tiga Raja telah menghadapi kemarahan dari Raja Bandi. Raja Bandi pun menggunakan kekuatan api beracunnya untuk membunuh para prajurit surga. Dan kini sebagian besar para prajurit surga telah tewas di hadapan dari Raja Bandi. Kemudian Raja Bandi pun kini langsung berkata, "Ini adalah cara yang paling menyakitkan untuk mati. Tapi cara ini kalian sendiri yang memintanya." Dan tiba-tiba saja kini muncul satu prajurit surga dari belakang Raja Bandi dan akan menusuknya. Dan secara mengejutkan, seseorang pun kini datang lalu menyelamatkan Raja Bandi. Dan dia kini membunuh prajurit yang akan menyerang Raja Bandi dari belakang. Ternyata orang itu adalah Komine. Dan Komine pun kini langsung melaporkan pada Raja Bandi. Dia pun kini langsung mengatakan, "Raja,
Aku baru saja kembali dari divisi Raja Gila. Aku akan melaporkan situasi militer di sana kepada Anda saat ini. Raja Bandi pun kini langsung berkata terima kasih atas kerjasamanya. Tapi bagaimana situasi di sana? Komine pun kini langsung mengatakan, situasinya cukup buruk. Kekuatan militer yang dikerahkan oleh surga sangat besar untuk menyerang pasukan Raja Rahu. Bahkan secara pribadi, Raja Surga juga turun tangan ke medan pertempuran. Informasi yang kudapatkan bahwa saat ini mereka telah menganggap bahwa Raja Rahu adalah raja yang terlemah dan dia akan menyerang dari Raja Rahu terlebih dahulu agar semangat juang Asura menjadi padam. Raja Bandi pun kini langsung berkata pada Komine, yang terlemah. Dari mana orang-orang dari surga ini mendapatkan kesimpulan seperti itu? Setelah memberikan laporan pada Raja Bandi, Komine pun kini juga langsung berpamitan akan mengecek keadaan perang dari suku yang lain. Setelah berkata seperti itu, Komine pun kini langsung pergi dari hadapan Raja Bandi. Raja Bandi pun kini langsung mengatakan pada Komine bahwa dia harus hati-hati di jalan dan kembalilah dengan selamat. Komine juga mengatakan pada Raja Bandi, begitu juga dengan Anda. Dan tiba-tiba saja Raja Bandi kini dikejutkan dengan sesuatu, karena ternyata sebuah serangan mendadak kini langsung menyasar ke arah Komine. Raja Bandi pun kini langsung berteriak agar Komine berhati-hati. Dan tiba-tiba saja tubuh dari Komine kini sudah terlilit oleh banyak kelopak bunga pink. Ternyata yang melakukan penyerangan itu adalah Dewa Sasin yang telah tiba dan turun di medan peperangan. Dewa Sasin pun kini langsung mengatakan, kehidupan di medan perang tidak akan bisa diprediksi. Yang berikutnya menjadi sasaranku adalah kamu, Raja Asura yang kekanak-kanakan. Melihat Dewa Sasin sudah muncul di medan peperangan, Raja Bandi pun kini menjadi terkejut dan dia pun menjadi melongo. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Bandi akan bertarung mati-matian melawan Dewa Sasin? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kaprol sob. Kita lanjut bahas chapter 15. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kita flashback sebentar dulu percakapan antara Komine dengan Raja Bandi. Pada saat itu Raja Bandi dan Komine sedang menyeberangi sungai. Dan Raja Bandi pun langsung berkata pada Komine bahwa saat ini terlalu banyak orang yang menertawakan dirinya. Komine pun langsung menjawabnya, siapa yang berani menertawakan Anda? Aku akan pergi dan memotong lidah mereka. Raja Bandi pun menjawabnya, apa kata orang aku tidak peduli. Tapi apa pendapatmu tentang diriku ini, Komine? Komine pun kini hanya diam saja. Dan tiba-tiba dirinya pun kini menjawab, Raja, kamu diakui sebagai orang yang jenius dalam pertarungan. Dan kamu selalu menjadi objek kekaguman dari diriku sendiri. Ada banyak Asura yang pandai menggunakan racun dan mereka itu sangat unik. Tapi racun yang sebenarnya adalah racun yang kau miliki, karena itu adalah kekuatan raja yang sesungguhnya. Raja Bandi pun langsung menjawabnya, hei, bukan itu maksudku. Ini bukan tentang perjuangan. Aku hanya bertanya, apa pendapatmu tentang diriku? Komine pun menjawabnya, Raja adalah sahabatku dan aku akan mati untuk Raja. Apalagi yang perlu dikatakan. Raja Bandi pun kini langsung tersenyum mendengar perkataan dari Komine. Dan Raja Bandi kini juga langsung berkata, betul sekali, apalagi yang perlu dikatakan. Aku tidak ingin kau mati, tetaplah kau di sisiku. Komine pun menjawabnya, tentu saja. Dan kita langsung kembali ke medan perang. Komine yang saat ini sudah dibunuh menggunakan ribuan kelopak bunga oleh Dewa Sasin. Hal ini membuat Raja Bandi merasa sedih. Kemudian Raja Bandi pun kini langsung berkata, Komine, kamu telah pergi meninggalkanku, padahal aku belum mengatakan sesuatu padamu. Dan tiba-tiba saja saat ini Dewa Sasin pun langsung muncul di depan Raja Bandi dan langsung mengatakan, apakah kamu patah hati karena aku telah merusak mainanmu? Ternyata pandanganku tentangmu itu benar ya. Kelemahan terbesarmu adalah kamu yang sangat emosional. Dewa Sasin pun kini langsung memegang dada dari Raja Bandi. Hal ini membuat Raja Bandi terkejut karena tiba-tiba saja Dewa Sasin menggunakan peti besinya untuk mengurung Raja Bandi di dalam peti besi itu. Dan setelah Raja Bandi kini terkurung di dalam peti besi, dia pun kini langsung membakar peti besi itu. Dewa Sasin pun kini langsung mengatakan, apakah kamu sudah memecahkan masalahnya? Karena itu tidak akan sederhana.
Teknik ini aku tunjukkan untuk kekuatan mentalnya. Rasa sakit dan ketidakberdayaan di dalam hatinya yang telah terperangkap dalam peti besi akan terus meluas dan menghabiskan keinginannya. Tapi jika dia bisa bertahan, maka dia pasti akan menjadi pemenang. Melihat Raja Bandi yang kini sudah terkurung di dalam peti besi dan peti besi itu telah dibakar oleh Dewa Sasin, hal ini membuat rakyat Asura dari Raja Bandi menjadi terkejut dan mereka pun kini berusaha menolong Raja Bandi dan para Asura itu kini menyerang Dewa Sasin. Tapi dengan mudahnya Dewa Sasin menahan serangan mereka semua menggunakan teknik tangan 1000 yang dia miliki. Dewa Sasin pun kini langsung berkata, tidak ada yang bisa lepas dari tangan 1000 milikku. Dan kini tangan 1000 milik Dewa Sasin itu langsung menghajar Asura yang akan menyerangnya. Dan tiba-tiba saja Raja Bandi dalam peti besi kini langsung berkata, semuanya kembalilah, biarkan aku sendiri yang ada di sini. Hal itu membuat Dewa Sasin menjadi terkejut, begitu pula dengan rakyat Asura. Dan tiba-tiba saja kini telah terjadi sesuatu pada peti besi itu. Kemudian Raja Bandi dari dalam peti besi kini mengatakan, hari ini adalah milikku, jangan biarkan siapapun ikut campur. Setelah mengatakan seperti itu, peti besinya kini langsung meleleh. Hal ini membuat Dewa Sasin menjadi waspada dan benar saja. Tiba-tiba Raja Bandi keluar dari dalam peti besi itu dan menghancurkan petinya. Dia pun kini melesat ke arah Dewa Sasin sambil mengatakan, aku akan membunuhnya sendiri. Dewa Sasin pun kini langsung memasang kuda-kuda, tanda bahwa dia siap menerima serangan yang akan segera dilakukan oleh Raja Bandi. Dan kini Raja Bandi pun dengan cepat langsung mencekik leher dari Dewa Sasin dan menghantamkan tubuh Dewa Sasin ke tanah hingga membuat tanah menjadi hancur. Raja Bandi pun kini langsung berkata pada Dewa Sasin, kamu telah membunuh kaum Mineku. Aku sangat menyukainya. Apa kamu tahu hal itu? Dan apakah kamu tahu rasanya bagaimana mencintai seseorang tapi kamu tidak bisa mengatakan dengan mulutmu? Hatiku benar-benar hancur dan kau harus menebusnya. Dewa Sasin pun langsung menjawab, maaf, tapi aku tidak bermaksud menghancurkan hatimu. Aku hanya ingin membunuhmu. Dan aku tidak tertarik pada perasaan yang kau rasakan saat ini. Dan dengan sigap, Dewa Sasin pun kini langsung menggunakan kakinya dan menendang Raja Bandi hingga membuatnya terlempar dari tubuh Dewa Sasin saat ini. Dewa Sasin pun kini langsung berusaha untuk kembali berdiri. Raja Bandi yang sudah terlempar dari tubuh Dewa Sasin, dirinya pun kini langsung mengatakan, itu dihitung karena kau telah membunuh kaum Mine. Kamu adalah dewa yang dingin dan tanpa ampun. Dan ternyata rumor itu benar, bahwa kamulah sang penjaga surgawi Sasin Guanyin. Tapi kau terlalu menganggapku sederhana. Setelah Raja Bandi mengatakan seperti itu, kini Dewa Sasin menjadi terkejut karena tiba-tiba saja tubuh dari Dewa Sasin kini terkena racun oleh Raja Bandi. Dan dalam sekejap racun itu pun kini menyebar ke seluruh tubuh dari Dewa Sasin. Raja Bandi pun kini langsung berkata pada Dewa Sasin, Asura tidak menyembunyikan perasaannya, dan kamu pasti juga tahu hal itu. Tapi bukan berarti aku adalah pecundang yang mudah dibingungkan oleh gangguan emosi. Aku telah mengambil kesempatan untuk menggunakan racun di ujung jariku pada dirimu. Dan saat ini racunnya akan segera menyebar ke dalam tubuhmu. Dan kini terlihatlah Dewa Sasin yang sudah terkena racun dari Raja Bandi. Dirinya pun kini tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Lalu Raja Bandi pun kini langsung berkata pada Dewa Sasin, apakah tubuhmu sekarang sudah merasakan lumpuh? Tidak ada solusi atau penyembuhan untuk racunku ini. Dan aku akan diam-diam melihatmu mati di tempat ini. Dewa Sasin pun kini langsung menatap dingin ke arah Raja Bandi. Terkenanya racun dari Dewa Sasin ini membuat salah satu dari 13 jenderal surgawi menjadi panik. 13 jenderal surgawi yang dinamakan dengan Jenderal Palu Emas, dirinya pun langsung mengamuk dan menghajar para rakyat Asura. Si Palu Emas pun kini akan mendapatkan serangan dari Asura dari arah belakang. Dirinya pun kini langsung melirik dan tiba-tiba saja Asura itu pun kini mati. Karena ternyata yang membunuh Asura itu adalah Jenderal Mata Tiga. Jenderal Mata Tiga pun kini langsung berkata pada si Palu Emas, kamu harus lebih berhati-hati. Dan si Palu Emas kini menjadi terkejut karena kedatangan dari Jenderal Mata Tiga. Kemudian Palu Emas pun kini berkata pada Jenderal Mata Tiga, semuanya ada di bawah kendaliku. Apakah menurutmu orang-orang ini bisa menyakitiku? Jenderal Mata Tiga pun langsung mengatakan, aku berpikir mereka memang akan melakukan hal itu. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Jenderal Mata Tiga, si Palu Emas kini menjadi marah. Dan dirinya pun kini langsung mengatakan,
Kamu jangan terlalu mikirkan dirimu sendiri. Aku juga bagian dari 13 jenderal surgawi. Kita berada di level yang sama. Tapi kamu memperlakukan jenderal yang lain sebagai sampah. Apakah kamu berpikir hanya dirimu saja yang paling menakjubkan? Jenderal Mata Tiga pun kini langsung menjawabnya. Itu tidak penting. Aku hanya ingin menyelamatkan hidupmu. Palu Emas masih saja mengomel pada Jenderal Mata Tiga. Dirinya pun kini langsung mengatakan, apakah itu sangat berarti? Terakhir kali di konferensi surgawi, kamu berkata di depan Kaisar Sitian bahwa kami tidak mampu. Kamu telah berbicara buruk tentang rekan kerjamu secara langsung. Dan kamu masih tidak malu untuk mengakui hal itu. Kamu sangat menjijikkan. Jenderal Mata Tiga pun langsung mengatakan. Dia bertanya dan aku menjawab. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Palu Emas pun kini langsung meninggalkan Jenderal Mata Tiga dan mengatakan bahwa Jenderal Mata Tiga ini memiliki kelainan pada otaknya. Dan dia juga langsung berkata, tidak heran jika banyak orang yang membencimu. Lakukan sendiri peperangan ini dan kamu jangan dekat-dekat dengan diriku. Jenderal Mata Tiga pun hanya terdiam dengan kata-kata yang diucapkan oleh si Palu Emas. Dan tiba-tiba saja kini muncul seseorang di belakang Dewa Mata Tiga. Ternyata orang itu adalah Wonjong. Wonjong pun langsung berkata pada Jenderal Mata Tiga, tidak usah terlalu dipikirkan. Kata-katanya memang sangat menyinggung hati. Mungkin saja itu tidak disengaja. Jenderal Mata Tiga pun juga langsung mengatakan, aku tidak mengerti dengan cara pikirnya. Aku hanya mengatakan sebenarnya dan malah menjadi sebuah masalah. Wonjong pun juga langsung berkata, apapun yang kau katakan, terkadang kebenaran itu adalah jelek. Apakah kamu bisa lebih sedikit berpikir dengan bijaksana? Jenderal Mata Tiga langsung menjawabnya, itu mustahil. Dan tiba-tiba saja di hadapan dari Wonjong dan Jenderal Mata Tiga, kini terjadi sebuah ledakan. Hal itu membuat Wonjong dan juga Jenderal Mata Tiga menjadi terkejut karena ledakan itu membuat Palu Emas kini menjadi terlempar dan tidak berdaya. Dan kini seorang Raja Asura muncul di medan peperangan. Dan ternyata dia adalah Raja Karakanta. Raja Karakanta yang sudah muncul di hadapan dari Dewa Mata Tiga, dirinya pun kini langsung mengatakan, Dewa busuk, apakah ada penantang yang lebih baik dari kalian? Wonjong pun kini langsung mengatakan, ternyata dirimu ya. Dan kini si Palu Emas juga langsung berkata, Raja Asura babi. Begitu juga dengan Jenderal Mata Tiga yang langsung berkata, Raja Karakanta. Kita langsung berpindah ke tempat lain. Di sana terlihatlah kini Raja Vimala Citra sedang berjalan di antara mayat dari para rakyat Asura dan juga para prajurit surga. Raja Vimala Citra pun kini langsung mengatakan, Dewa, tidak peduli berapa banyak dari kalian yang terbunuh, keduanya tidak bisa membuat diriku menjadi puas. Hanya satu yang aku inginkan. Aku berharap bisa kembali ke tempat itu dan mewarnainya menjadi warna merah. Dan kini Raja Vimala Citra pun dibuat terkejut karena tiba-tiba saja salah satu dewa datang menemuinya. Dia membawa panji bendera berwarna hijau yang khas dari ciri khas dewa ini. Ternyata dewa yang hadir di hadapan dari Raja Vimala Citra adalah Raja Kebajikan si muka kodok hijau. Dirinya pun kini langsung mengatakan, aku melihat dirimu sedang tidak nyaman. Perang ini telah membangunkan diriku. Setiap kali aku melihat pembunuhan, hal itu membuatku bersedih. Raja Vimala Citra pun kini terlihat tenang melihat Raja Kebajikan. Lalu Raja Vimala Citra kini langsung mengatakan, Raja Kebajikan, kamu adalah orang yang penuh kasih dan juga welas asih. Karena moral dan perasaanmu itu sangat tinggi. Tapi kamu tidak berani mengakui putri harammu dan malah mengusirnya dari surga. Raja Kebajikan pun kini langsung menatap dingin ke arah Raja Vimala Citra. Dan kita langsung berpindah ke pertarungan dari Raja Rahu. Raja Rahu yang sudah dihajar oleh 3 jenderal, dirinya pun kini terpental dan menabrak batu. Sampai-sampai batu yang ditabraknya kini menjadi hancur lebur. Raja Rahu yang sudah mendapat serangan bertubi-tubi, dirinya masih mampu untuk berdiri. Hal ini membuat Jenderal Surga Selatan langsung berkata, benar-benar ulet. Di bawah pengepungan raja masih bisa bertahan. Dan Jenderal Surga Timur pun kini juga langsung mengatakan, tapi bagaimanapun juga ini akan menjadi akhir dari pertempuran. Jenderal Surga Selatan kembali mengatakan, hei, ternyata ini di luar dugaan ya. Dan kini Jenderal Surga Barat juga ikut mengatakan,
Raja Asura Rahu mungkin saja akan menjadi Raja Asura yang berumur pendek. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Rahu ini akan menghajar 3 jenderal di depannya? Dan apakah dia akan menunjukkan potensi terbesar miliknya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.